Peradaban Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi yang sangat kuat kepada kita ketika ia berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha masaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min hadi. Allah, dialah yang telah menurunkan sebaik-baik ucapan, yaitu Al-Quran, yang isinya berulang-ulang ayat yang serupa. Bergetarlah hati dan kulit orang-orang yang membacanya karena takut kepada Allah. Kemudian menjadilah lembut hati dan kulit mereka karena mengingat Allah. Demikianlah petunjuk Allah. Allah berikan kepada yang Dia kehendaki. Siapa yang memilih jalan kesesatan, sungguh tidak ada baginya petunjuk. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, para pecinta Al-Quran dimanapun kita berada, ciri berikutnya Ahlul Quran yang ke-11 adalah suka mendengar bacaan Al-Quran. Allahu Akbar. Teladan kita, Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, rujukan Al-Quran bagi sahabat yang lain. Perintahnya adalah, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan bagiku Al-Quran. Ibnu Mas'ud dengan sangat tawadhu bertanya balik kepada Nabi, wah ya Rasulullah, bagaimana saya membacakan sesuatu yang diturunkan kepadamu? Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada kita. Sabdanya, aku suka mendengar bacaan Al-Quran. Maka membacalah Ibnu Mas'ud dengan bacaan yang sangat baik, Masya Allah. Sampailah kepada surat An-Nisa ayat ke-41. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukup Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menengok beliau, tampaklah bercucuran air mata beliau membasahi jenggot beliau, Masya Allah. Inilah ciri Ahlul Quran. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, jadikan bacaan Quran adalah bacaan yang terdengar di rumah kita, karena Rasul suka membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Ciri yang berikutnya yang ke-12, Ahlul Quran senantiasa memiliki bacaan zikir Al-Quran dalam momentum-momentum yang sifatnya harian. Rasul mengajarkan kepada kita ada bacaan yang maksur yang dibaca oleh beliau setiap pagi dan petang. Contohnya Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-5, ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Ali Imran ayat pertama, dan seterusnya. Itu menjadi bacaan harian ketika pagi ba'da subuh, ketika sore menjelang maghrib atau ba'da maghrib. Ahlul Quran senantiasa membaca ayat-ayat pilihan itu sebagai zikir harian, wirid Al-Quran harian. Ciri yang berikutnya yang ke-13, Ahlul Quran memiliki agenda rutin pekanan dengan bacaan surat-surat pilihan, sebagaimana yang dicontohkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh,
setiap malam Jumat hingga Jumat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dengan membaca surat Al-Kahfi. Beliau bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat hingga hari Jumat, Allah akan berikan cahaya dari dirinya hingga Baitul Atiq di Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah. Siapa yang membaca Al-Quran, Al-Kahfi maksudnya, di malam Jumat dan hari Jumat, Allah berikan cahaya dari Jumat ini sampai Jumat ke depan. Allahu Akbar. Adakah yang lebih beruntung daripada mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah ciri Ahlul Quran yang ke-13, membaca surat pilihan yang sifatnya pekanan. Yang berikutnya, ciri Ahlul Quran yang ke-14 menurut Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf, membaca surat-surat pilihan setiap menjelang tidurnya. Allahu Akbar. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Setiap menjelang tidur, beliau melakukan ibadah terakhirnya adalah taubat istighfar dan Al-Quran. Dalam sebuah riwayat disampaikan, beliau tidak tidur kecuali sebelumnya membaca surah As-Sajdah, surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah, surah Az-Zumar, surah Al-Hadid, dan seterusnya. Allahu Akbar. Kita sebagai orang yang bercita-cita menjadi orang yang dimuliakan Allah, menjadi keluarga Allah, Ahlul Quran, pilihan-pilihannya, mau tidak mau harus mengikuti contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam, memiliki bacaan harian sebelum tidur. Dan inilah ciri yang terakhir yang ke-15. Ahlul Quran senantiasa menghayati bacaan Al-Quran. Bahkan mereka menangis ketika membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diriwayatkan sahabat mulia Umar bin Khattab, sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, sahabat mulia Utsman bin Affan, sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, dan semua sahabat yang lain, begitu kuat penghayatan mereka kepada Al-Quran, sampai ketika Rasulullah dalam keadaan sakit, kemudian beliau memerintahkan Abu Bakar menggantikan salat imam, maksud saya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, duhai Rasul, mengapa ayahku yang engkau perintahkan menggantimu? Ayahku tidak akan bisa selesai memimpin salatnya karena dalam setiap bacaan Al-Qur'annya beliau senantiasa menangis. Allahu Akbar. Inilah Ahlul Quran. Inilah Ahlul Quran, dan mudah-mudahan menjadikan kita bersungguh-sungguh untuk meraihnya, khususnya pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah mengaruniakan kekuatan kepada kita hingga akhirnya Allah menjadikan kita keluarga Allah dan hamba pilihan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendebar Islam rahmatan lil alamin.